Gue tutup mata jangan ada yang nyolek-nyolek ya. Ya, awas loh. Halo, saya Denda Sadiswara berperan sebagai Lingga di film Togut dan saya ditantangin oleh Hana untuk kapan lagi kepo. Tuh, please pertanyaannya tolong ya yang gampang-gampang ya, please. Mood aku hari ini dari 1 sampai 10 bisa dibilang rating 9. Belakangan saya dibikin tertawa sama mungkin istri saya, bisa dibilang gitu. Masih orang kan dia? Ya jelas orang dong. Istri saya selalu bikin ketawa karena memang walaupun kami sudah lama jalan bareng, hidup bareng dan kenal bareng, masih banyak masih banyak surprise-surprise yang manis dari dia gitu. Makanan apa yang terakhir saya makan? Tadi saya makan gado-gado sama istri saya dan juga dimsum. Gado-gado dan dimsum. Nyambung nggak ya tuh? Barang apa saja yang nggak boleh ketinggalan saat keluar rumah? Pastinya kacamata supaya bisa melihat jelas, dan HP dan chargeran. Yang mana saya lupa bawa chargeran hari ini. Untuk kacamata saya -4 di kiri, -3 di kanan, tapi semua itu hanyalah di mata saja. Untuk kelakuan tidak ada minusnya. Hari ini, nah kalau untuk parfum saya suka ganti-ganti dan kebetulan saya pakai parfumnya lokal semua. Saya agak lupa karena tadi yang nyemprotin istri saya. Kamu hari ini bau cos-cos gitu. Untuk dalam sehari saya main HP minimal 2 jam. Tapi sekali lagi itu minimal. Karena ketika tadi pertanyaannya adalah main HP, itu berarti kan asumsi saya nih ya, buat main game doang. Padahal kan HP kan bisa buat kepoin sosmed, bisa buat browsing, bisa buat belanja gitu. Kayaknya sih bakal lebih gede sih. Hidden talent saya adalah saya alergi obat tertentu di apotik. Kan hidden, tidak banyak orang tahu. Tapi bukan talent ya itu ya. Ya udah, oke serius. Hidden talent saya adalah saya bisa merubah warna rambut saya saat di atas usia 50 tahun. Jangan mengaku-ngaku Anda bisa. Saya bisa. Jangan sombong dulu Anda. Wah, ini bagus nih pertanyaannya. Sebelum terkenal, saya pernah ketemu 2 artis yang menurut saya karya-karyanya tuh membuat saya respect pada beliau. Yang pertama adalah Om Slamet Raharjo, karena seperti yang kita tahu beliau adalah penggawa di teater populer yang sangat-sangat kaya sekali sejarahnya di dunia kesenian kita. Dan kedua ketemu Rhoma Irama di food court waktu itu. Malam-malam dia lagi makan, lagi minum, saya samperin. Bang Haji, saya mau salaman. Gua ketemu Rhoma Irama itu. Oke, di rumah, di kamar saya dulu pas tahun 90-an dan 2000-an didominasi sama musisi-musisi rock dan anime gitu. Bisa dibilang saya itu ibu tua. tapi beneran. Jadi sampai tahun 2000-an awal ketika saya selesai kuliah itu, yang namanya kamar saya itu isinya itu poster anime semua. Tadinya ada bandnya, tapi lama-lama bandnya berkurang, tinggal film dan kebanyakan tuh anime. Bahkan sampai sekarang saja di rumah saya itu poster-posternya itu gabungan dari film dan anime. Di background wallpaper komputer saya tuh itu ada beberapa cewek-cewek anime tahun 90-an dan 80-an gitu. Ya, sekali ibu tetap ibu. Ada 2 sih, si Idul Anak Sekolahan dan Game of Thrones.
Baru di bawah itu ada Peaky Blinders. Nah, kalau House of the Dragon itu kebetulan saya belum nonton karena saya memang masih apa ya, mencoba untuk merasakan aftertaste-nya season terakhir Game of Thrones yang nyebelin itu. Sebel gitu. Ini pertanyaan keren banget. Sumpah ini pertanyaan keren banget. Dan setiap waktu bisa berubah-ubah gitu. Kalau misalkan pertanyaan seperti itu ditanya tahun 2003 2005, mungkin jawaban saya adalah saya pengen bikin film kolosal, perang, sejarah, action, bla 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 gitu. Tapi kalau sekarang di tahun-tahun 2024 dan seterusnya, mungkin bisa dibilang saya pengen bikin film-film komedi lucu-lucuan yang kisahnya tuh dekat dengan keseharian kita, tapi dengan bumbu action juga biar seru gitu. Karena bisa dibilang tuh saya tuh kangen banget sama film-filmnya Adam Sandler tahun 90-an 2000-an awal. Tuh, terus habis itu film-filmnya Stephen Chow gitu kan. Itu hiburan banget buat saya, dan kalau saya lagi mungkin agak sedih gitu ya, film-film tersebut tuh bisa saya tonton ulang lagi untuk membangkitkan semangat dan senyum. Apa? Beda anime kalau itu. Kalau anime itu sehari-hari gitu. Kalau anime itu sehari-hari itu. Jawabannya adalah bukan dua-duanya. Karena ketika saya sekolah dulu, saya justru malah cenderung dikucilkan dan tidak banyak teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya lebih suka main game, lebih suka baca komik, lebih suka nonton anime. Ketika semua teman-teman saya itu pada berlomba-lomba keren-kerenan sepatu basket atau pakai baju jersey, saya datang ke sekolah gitu ya, pakai jam tangan anime, pakai tas punggung yang ada muka animenya gede-gede, buku tulis saya print karakter anime gede-gede, saya taruh jadi sampul. Entah kenapa ketika saya dulu SMA untuk menjadi apa ya, bisa dibilang ya, kalau lu suka video game, kalau lu suka anime, dulu itu dianggap nggak keren gitu loh. Tapi saya senang banget, justru sekarang anak-anak kerennya pada main video game dan suka cosplay juga bahkan. Gua sewibu ketika suatu hari gua diundang oleh sebuah radio. Boleh gue sebut nggak nama radionya? Boleh ya, itu dulu banget tuh namanya MTV on Sky dulu, yang belakangan jadi Trax FM. Ketika saya diundang untuk ke radio untuk wawancara dan menjadi penyiar tamu gitu, saya bawa CD sendiri. Saya bawa CD sendiri yang isinya adalah lagu-lagu soundtrack anime gitu. Dan sepanjang saya siaran, saya puterin lagu-lagu anime. Dan rupanya responnya oke, sehingga setelah itu pihak radio mengajak saya untuk bikin acara rutin yang isinya lagu-lagu Jepangan dan anime. Dan salah satu achievementnya adalah berhasil membawa pengisi suaranya Sailor Moon datang sebagai narasumber. Yang saat itu beliau adalah seorang dokter kecantikan. Dan dokter kecantikan ya cantik juga sih. Cantik banget. Nggak pernah, biasanya saya di prank soalnya. Iya, biasanya saya di prank. Jadi dulu itu emang ngaco banget sih ya. Mungkin karena sekolah kami tuh lebih banyak laki-lakinya daripada perempuannya. Kalau main kita ngaco-ngacoan. Kayak misalkan pas jam istirahat, kami saling gantian ya menelanjangi salah satu teman kami. Gitu. Jadi pas hari ini, hari Senin misalkan gitu ya, kami beramai-ramai menelanjangi teman kita si A. Besoknya hari Selasa yang ditelanjangi saya gitu. Dan bajunya tuh selalu diumpetin. Tapi pasti nggak jauh-jauh dari pintu kelas gitu. Jadi mau nggak mau dari kantin ke kelas, ya saya harus mencari cara supaya bisa menutupi semua badan saya yang telanjang itu gitu. Emang sih ya gini ya, sekolah di tahun 90-an memang agak berbeda ya gitu loh.
agak berbeda. Kalau sekarang kan udah jadi, udah jadi bahan sosmed tuh, jadi viral gitu. Saya pribadi jarang sekali menang undian, tapi yang lebih beruntung dalam hal undi mengundi adalah istri saya. Main apa namanya, boneka Japit itu dia bisa menang, dia bisa dapat boneka. Lalu dia belanja di e-commerce, dia bisa dapat hadiah. Nah, ini cerita menarik nih. Suatu hari istri saya beli handphone di sebuah e-commerce, ya. 2 minggu kemudian dapet tuh, rupanya ada undian berhadiah gitulah. Hadiahnya adalah seperangkat PC. Ya kalian nggak perlu tahu lah mereknya. Paling mahal dah pokoknya. PC mahal gitu kan. Seneng dong kita. Tapi lagi-lagi kita BU. Jadi akhirnya kami jual lagi dan saya bantu untuk mencari pembeli. Dan tahu siapa saat itu pembelinya? Saudara Ernest Prakasa. Jadi itulah saat pertama saya berkenalan dan ngobrol dengan saudara Ernest Prakasa. Ketika istri saya menang undian dapat komputer dan saya jual komputernya istri saya ke Ernest Prakasa. Mungkin ini cemen ya, mungkin ini kedengaran kayak klise ya. Cuma childhood dream saya itu adalah satu, keluarga-keluarga yang saya sayangi di sekitaran saya itu sehat di umur tuanya, supaya saya bisa berkumpul terus sama mereka. Itu saya senang banget gitu, dan alhamdulillah sampai sekarang semua sehat-sehat saja. Kedua, nah ini saya tuh ya teman-teman, kalau misalkan dulu pas kecil ya, pas SD atau SMP gitu tanya, definisi hidup ideal seperti di surga itu apa sih? Gitu kan. Mungkin kalau orang-orang lain tuh merasa kayak, oh surga itu adalah tempat yang indah, yang besar, megah, banyak tanaman dan segala macam kan. Kalau saya definisi surga adalah dikelilingi mesin-mesin dingdong, dikelilingi komik, dikelilingi oleh game, poster anime dan segala macam. Dan untungnya sekarang saya diperbolehkan oleh istri saya untuk mendekor salah satu sudut ruangan untuk memajang ya koleksi-koleksi saya tersebut, baik itu komik, game maupun animasi. Belum sampai bikin man cave, belum. Itu teman-teman saya yang lebih sultan lah itu. Belum sampai ke sana. Cuma paling enggak di situ aja tuh sudah cukup senang. Dan dikelilingi kucing pastinya. Saya punya 20 kucing. Mau nggak? Ada kecenderungan buat saya itu ketika mau memulai hal baru, saya cenderung menutupi ketidakpedean saya dengan sok perfeksionis. Ini jujur aja, seringkali kalau saya dihadapi hal baru yang belum saya tahu gitu ya, saya selalu mencoba untuk riset hal tersebut berulang kali dan bahkan terlalu banyak sehingga menghambat saya untuk tidak segera berkarya, tidak segera melakukan hal tersebut, karena saya pengen banget ketika melakukan hal baru tersebut langsung perfect gitu. Dan itu kadang-kadang kumat. Ya nggak tahu ya, mungkin yang bisa ngingetin saya ya memang sahabat-sahabat terdekat dan istri saya dan orang tua saya gitu loh. Dan belakangan saya juga baru tahu ternyata bukan saya saja yang merasa seperti itu. Mungkin di antara teman-teman di luar sana yang juga punya hal tersebut, sifat tersebut, kita bisa komen, mungkin bisa ngobrol, ya kan? Ketika kita ada hal baru, selama itu tidak mengorbankan nyawa orang, ya nggak apa-apa. Riset boleh, tapi secukupnya aja. Setelah itu langsung lakukan, karena kita nggak akan pernah tahu seperti apa sebuah hal itu sebelum kita memang melakukannya. Tutup mata, tutup. Gue tutup mata jangan ada yang nyolek-nyolek ya. Ya, awas loh.
Oke. Saya jarang banget tutup mata di tempat publik. Saya takut dipegang-pegang aja gitu. Oke. Jangan takut sunat, nanti kamu bisa dapat game. Itu satu. Kedua, kehidupan kamu setelah umur 20 tahun tidak akan mulus-mulus saja. Banyak hal yang tidak ideal terjadi pada kamu. Tapi tenang aja, itu akan membuat kamu semakin kuat. Tapi yang pasti adalah jangan lupa bikin tabungan pribadi dan tabungan bersama. Dan ketiga, pas SD kan, SD saya di tahun oke. Nanti pas SMP minta tolong papa untuk beli saham-saham BUMN dan bank-bank negara. Dah, itu aja. Dan jangan pernah dikotak-katik lagi. Itu. Oke, saya baru saja menjawab tantangan kapan lagi kepo dari Hana. Oke, terima kasih Hana. Saya jadi terlalu jujur hari ini. Dan berikutnya, saya pengen menantang Yasmin Naper. Yasmin, it's your turn. Ayo jujur.